warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan pada malam hari yang penuh berkah ini, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat membutuhkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun tidak pernah bosan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Bayangkan Pak, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berhenti memberikan nikmat kepada kita, betapa sangat mengerikannya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dan Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Yang nikmat tersebut tidak mampu kita hitung. Dengan nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, serta bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang kita harapkan bisa menjadi wasilah penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kita harapkan bisa menjadi penambah wawasan kita akan pengetahuan kita kepada syariat Islam ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di malam hari ini di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih yang akan memberatkan timbangan amal salih kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sosok manusia yang Allah utus ke muka bumi ini, manusia yang Allah pilih dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan meninggalkan seluruh peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, dan bersama-sama beliau mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah tema yang mungkin dianggap biasa, yaitu
menghayati kembali makna syahadatain. Kenapa dianggap biasa? Karena mungkin kalau ditanya, kita semua tidak ada yang tidak tahu arti syahadatain. Dua kalimat syahadat, dua kalimat yang mesti kita baca setiap hari, mesti kita baca dalam sholat kita, di tasyahud akhir minimal. Begitu juga tasyahud awal ya. Maka kalau ditanya, tahukah kita arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tentu kita sepakat semuanya menjawab adalah kita tahu artinya. Hanya sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menghayati dua kalimat syahadat yang senantiasa kita baca dalam sholat kita? Sudahkah ucapan syahadat kita ini menjadi pedoman atau pemandu hidup kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini, pada zaman ini kita menyaksikan bahwa umat Islam yang jumlahnya luar biasa banyak, itu ternyata mereka pada saat ini dalam kondisi sakit. Bahkan sakitnya bukan hanya sakit ringan, sakitnya komplikasi, saking banyaknya sakitnya. Apa buktinya? Buktinya banyaknya kaum muslimin itu tidak menjadi pengaruh besar bagaimana kalimat Allah Subhanahu wa taala bisa tegak di atas muka bumi ini. Nah, di antara penyakitnya apa? Di antara penyakit kaum muslimin pada zaman ini adalah hubbud dunia, cinta dunia. Ya, kemudian malas beribadah, malas menuntut ilmu syar'i, tidak berani memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Kalau mau kita sebutkan satu persatu, sungguh banyak sekali penyakit-penyakit kaum muslimin yang saat ini kita rasakan bersama. Nah, maka pembicaraan kita di malam hari ini adalah usaha, atau salah satu usaha untuk mengobati penyakit sebagian besar kaum muslimin pada saat ini. Yaitu apa? Mari bersama-sama kita kembali menghayati makna asyhadatain. Bersama-sama kembali menghayati makna dua kalimat syahadat yang senantiasa kita ikrarkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, berbicara tentang makna syahadatain atau sosok orang-orang yang benar-benar memahami serta menghayati makna dari syahadatain, maka mari kita lihat ya kisah-kisah orang terdahulu. Kita mengenal ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Bilal bin Rabah. Seseorang yang tadinya budak, kemudian dia memilih untuk beragama Islam, memilih untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa? Konsekuensinya dia harus diletakkan di atas padang pasir yang sangat panas, di terik matahari yang luar biasa panas, di gurun pasir, Pak, di negara Arab yang suhu panasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan suhu panas yang ada di Indonesia ini. Itu apa? Bahkan apa, diletakkan batu yang besar di atas badannya, tapi dia siap untuk tetap berada pada prinsipnya, yaitu ahadun ahad. Yang itu merupakan apa? Ikrarnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kenapa? Sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dia siap untuk berkorban, untuk merasakan sakit yang luar biasa, karena sosok Bilal bin Rabah radhiyallahu an benar-benar menghayati dan memahami apa makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan siap melaksanakan konsekuensinya. Kisah lain, kita mengetahui seorang wanita yang mulia yang bernama Asiyah
Asia, istrinya Fir'aun laknatullah alaihi. Istri dari seorang yang menyatakan dirinya ana rabbukumul a'la. Ya, luar biasa pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan dirinya adalah rabbukumul a'la, Rabb yang paling tinggi. Ya, seorang wanita ini wanita yang atau menjadi seorang istri dari penguasa pada saat itu, yang bergelimang harta, yang memiliki Masya Allah pembantu-pembantu, karena dia adalah seorang istri dari seorang raja. Tapi apa? Ketika dia menyatakan dirinya asyhadu alla ilaha illallah, ketika itu apa? Dia siap meninggalkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ia rasakan selama ini. Bahkan dia siap untuk disiksa oleh suaminya sendiri. Ya. Nah, itu sosok lainnya. Ada pula sosok satu lagi, yaitu sosok seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Talib, yang kita mungkin sudah sangat mengetahui sekali kisahnya, bagaimana pembelaannya kepada keponakannya Muhammad SAW, penjagaannya sejak kecil sampai beliau diangkat menjadi seorang rasul. Itu luar biasa. Bahkan beliau siap diboikot oleh bangsa Quraisy, kafir Quraisy yang ada di Mekah ketika zaman tersebut. Hanya untuk apa? Hanya untuk melindungi keponakannya yang mendakwahkan la ilaha illallah. Akan tetapi kalau kita perhatikan, ternyata di akhir hayatnya, ya, detik-detik mendatang atau detik sakaratul mautnya, itu apa? Beliau dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan hujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Karena sosok Abu Talib itu sangat mengerti, memahami makna dari la ilaha illallah, sehingga untuk mengucapkannya sekali saja tidak sanggup hingga akhir hayatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sekian kisah yang kita ketahui ini, artinya kita mengetahui ternyata dua kalimat syahadat yang mungkin semua kita mengetahui artinya itu memiliki kekuatan besar ketika kita bisa menghayatinya. Bisa menjadi solusi permasalahan umat Islam pada saat ini. Bisa menjadi obat dari penyakit umat Islam pada zaman ini. Maka kesempatan malam hari yang singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu kita sehingga kita bisa menyebutkan poin-poin penting yang perlu kita ketahui dari makna syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwatal iman, arsyadani wa rasyadakumullah taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya makna syahadat, kesaksian, artinya apa? Berikrar, menyatakan diri kita dan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syahadat. Asyhadu, aku bersaksi, aku berikrar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita menghayati hal ini? Sudahkah kita membayangkan ketika kita mengucapkan asyhadu, itu artinya kita sedang membuat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya konsekuensinya kalau kita melanggar perjanjian tersebut, kita bisa terjerumus kepada sifat kemunafikan. Ya. Nah, kemudian apa? Yang kita ikrarkan adalah Allah ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, selama ini apa yang kita artikan dari Allah ilaha illallah? Ada mungkin Pak yang bisa menerjemahkan Allah ilaha illallah itu artinya apa? Tiada yang berhak disembah selain Allah. Masya Allah. Kalau di kitab-kitab lain Pak, itu ada yang menerjemahkan Allah ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah sungguhnya makna ilah dalam kalimat tauhid Allah ilaha illallah, jika hanya kita definisikan, kita artikan hanya sebagai sesembahan, apalagi Tuhan tadi. Ya, Tuhan itu kalau diulang-ulang malah tidak enak dengarnya Pak ya. Apa Pak kalau diulang-ulang Tuhan itu? Tidak enak Pak ya.
Nah, tapi apalagi begitu juga kalau seandainya kita cukupkan maknanya hanya sekedar sesembahan, maka itu sangat tidak mewakili atau sangat tidak memberikan pengaruh pada diri kita. Karena ternyata para ulama rahimahumullah itu telah menjelaskan makna dari ilah ini. Ya, di antaranya kita mengetahui seorang ulama yang terkemuka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam kitabnya yang terkenal Majmu' Fatawa, beliau memaknai kata ilah dalam Allah ilaha illallah apa? Setidaknya ada 3 unsur kata beliau. Ya, makna ketika kita mengucapkan Allah ilaha illallah, ilah di sini, nah kita tahu Pak ya, kalau sudah kita ucapkan la ilaha illallah, itu artinya ada 2 rukun yang harus terpenuhi. An-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Apa yang kita tiadakan? Ilah. Apa yang kita tetapkan? Hanya untuk Allah. Nah, apa kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa? Beliau mengartikan makna al-ilah di sini adalah al-ilah bimaknal ma'luh alladzi yastahiqqu an yu'bad. Poin pertama kata beliau, makna ilah itu adalah al-ma'luh, yaitu zat yang berhak untuk diibadahi di muka bumi ini. Artinya satu-satunya zat yang patut dan yang berhak untuk kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lebih lanjut atau maksud pada poin selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sudah tahukah kita apa makna ibadah? Apakah ibadah yang kita pahami hanya sebatas sholat? Apakah ibadah yang kita pahami hanya sebatas puasa Ramadan? Ternyata para ulama, di antara para ulama ada yang mengartikan ibadah, al-ibadah. Makna al-ibadah adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ternyata makna ibadah itu adalah isim jami, suatu kata yang mengumpulkan segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan maupun perkataan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Artinya seluruh perbuatan, seluruh ucapan yang kita lakukan itu semua kalau mendatangkan keridhaan dan juga kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita persempit makna ibadah tersebut. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al-ma'luh huwa alladhi yastahiqu an yu'bad. Ilah itu maknanya adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Asli artinya semua perbuatan kita, ucapan kita, semuanya itu seharusnya kita harapkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pada selainnya. Wah, luar biasa, Pak. 1 poin saja itu sudah luar biasa kita bisa menghayati makna dari la ilaha illallah. Poin yang kedua kata beliau, yaitu apa? Makna dari ilah adalah al-mahbubu ghayatul hub. Wal mahbub ghayatul hub. Jadi makna ilah itu adalah sosok, bukan sosok ya, zat yang harus dicintai dengan kecintaan yang paling tinggi. Ghayatul hub. Artinya tidak boleh ada kecintaan yang menyamai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi melebihinya. Karena kalau kita melakukan hal tersebut, kita akan terjerumus pada syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Nah, artinya ketika kita menyatakan la ilaha illallah, kita harus siap menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita cintai dengan kecintaan yang paling tinggi, mengalahkan kecintaan pada selainnya. Sudahkah kita lakukan hal ini? Artinya apa? Ketika kita dihadapkan dengan 2 kecintaan kepada Allah dan kecintaan pada selain Allah, mana yang harus kita menangkan? Jelas kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, bapak-bapak cinta kepada para istrinya, kemudian istrinya juga cinta kepada suaminya, itu harus dilandaskan karena kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita mencintai para istri kita, dan juga istri kita diperintahkan untuk mencintai para suaminya. Artinya kalau sudah seperti itu tidak ada pikiran untuk selingkuh, Pak. Karena apa? Allah memerintahkan kita untuk mencintai istri kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istri mencintai
suaminya. Dan itu semua atas landasan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena fisiknya yang cantik, sosoknya yang tampan dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi artinya ketika kita menyatakan la ilaha illallah, al-ilah di sinilah tidak ada yang boleh kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh ada sosok yang lebih kita cintai yang menyamakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi melebihi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, kata beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa, kata beliau apa? Al-makhdu'u lahu ghayatul khudu'. Yaitu apa? Ilah itu adalah zat yang harus kita tunduk secara totalitas kepadanya. Ya, totalitas, ghayatul khudu'. Tidak boleh ya kita menyamakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita sudah mengikrarkan diri kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan untuk tunduk pada selain Allah Subhanahu wa taala yang itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita lakukan. Sebagaimana tadi contoh yang sudah kita sebutkan. Nah, kapan kita bisa lakukan hal tersebut? Ketika kita bisa menghayati. Menghayati maksudnya apa? Bisa kalimat tersebut bisa menjadi panduan kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Nah itu. Kemudian ada syekh lain ya, atau ulama lain yang terkemuka yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitabnya Tahqiq Kalimatul Ikhlas, beliau mengatakan makna ilah, arti dari ilah yang selama ini kita ucapkan itu ternyata apa? Alladzi yuta'u fala yu'sa. Zat yang wajib ditaati dan tidak boleh dimaksiati, tidak boleh didurhakai. Insyaallah. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyatakan diri kita asyhadu alla ilaha illallah, kita meniadakan segala macam bentuk ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Kita siap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sholat itu jelas karena apa? Ikrar kita. Ya, bukan karena orang sholat kita sholat, enggak. Tapi itu kita jelas. Jadi seluruh sikap yang kita lakukan di dunia ini menjadi terarah. Ya, kenapa kaum muslimin sekarang ini terombang-ambing, enggak terarah? Karena mereka tidak kurang atau belum memahami atau bahkan belum menghayati makna dari dua kalimat syahadat ini. Maka mari ya, luar biasa. Jadi kalau Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan makna ilah itu adalah apa? An yuta'a fala yu'sa, haibatan lahu wa ijlalan, mahabbatan wa khaufan wa rajaan, su'alan wa du'aan lahu. Jadi makna ilah itu adalah zat yang harus kita taati dan tidak boleh kita maksiati. Kenapa tidak boleh dimaksiati? Karena kita segan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak segan, Pak? Setiap hari kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan tersebut tidak terhingga. Ya, jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia saja yang sudah berbuat baik kepada kita, Pak. Contoh kecil, memberikan gaji atau memberikan uang tanpa kita bekerja, otomatis apa, Pak? Membuat kita akan segan kepadanya. Ya enggak, Pak? Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat yang bercucuran, enggak pernah minta balasan kepada kita. Maka apa? Sudah semestinya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya, segan kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada orang ya, jangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk saja, kalau ada orang yang sudah berbuat baik kepadanya, dia segan untuk membuat dia marah atau mengecewakan orang yang telah selama ini berbuat baik kepadanya. Nah, kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita ini hidupnya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang Allah berikan kepada kita ini itu karena Allah yang memberikannya. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak bisa bernapas 1 menit saja, bagaimana kepayahan yang luar biasa kita rasakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa?
ijlalan, bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan seluruh manusia, bahkan menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka sudah pantas sekali untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah menghayati, Pak ya, kalau mengartikan atau tahu itu insya Allah semuanya kita tahu. Tapi kalau sudah menghayati, itu kalau untuk bermaksiat, Pak, mikirnya berkali-kali. Karena kita maksiat kepada siapa? Pada Allah yang selama ini nggak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita. Ya, haibatan lahu wa ijlalan, mahabbatan wa khaufan wa rajaan. Kenapa kalau kita harus taat, nggak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau cinta kepada sesuatu, dia tidak akan melakukan hal-hal yang membuat tidak senang orang yang dicintainya. Ya enggak, Pak? Begitu, Pak ya. Jadi seorang istri cinta pada suaminya, tidak akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh suaminya. Begitu juga suami tidak akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh istrinya. Nah, apalagi kalau kita kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Khaufan wa rajaan, karena dilandaskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Azab yang tidak bisa dibayangkan saking mengerikannya azab tersebut. Bayangkan, Pak, yang paling ringan saja azab di neraka itu apa? Seseorang berdiri di atas terompahnya, kemudian apa? Mendidih isi otaknya. Tidak kebayang, Pak, seperti apa. Itu paling ringan. Maka apa? Ketika kita mengetahui hal ini, maka kita akan berpikir untuk menyengaja melakukan kemaksiatan. Warajaan, atas landasan atau berdasarkan karena kita juga mengharap kenikmatan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta kenikmatan yang Allah siapkan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Nah, jadi apa? Otomatis apa? Jelas wajib kita taati Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita maksiati. Dan juga apa? Sualan dan juga doaanlah. Kita ini Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, kita ini butuh Allah. Banyak hal yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau banyak hal yang kita inginkan tidak bisa terwujud kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah." Wahai segenap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian semua fuqara. Fuqara itu apa, Pak? Jamak dari fakir. Fakir itu apa, Pak? Orang yang sangat membutuhkan. Membutuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Karena semua yang kita dapatkan saat ini dari kenikmatan-kenikmatan, penjagaan dan lain sebagainya, itu semua atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita siap berikrar untuk meninggalkan segala macam yang harus ditaati dan tidak boleh memaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan la ilaha illallah ini memiliki syarat. Ya, para ulama menjelaskan memiliki syarat yang dengan syarat-syarat tersebut maka apa? Seseorang yang mengucapkannya bisa mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah ini. Para ulama menyebutkan ada 7 syarat. Ya, 7 syarat. Ini bisa kita dapatkan di kitab-kitab tauhid, di kitab-kitab akidah. Yang pertama apa? Al-ilm. Yang kedua adalah al-yaqin. Yang ketiga adalah al-qabul. Yang keempat adalah al-inqiyad. Yang kelima adalah as-sidq. Yang keenam adalah al-ikhlas. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah. Ketujuh syarat ini adalah syarat agar seseorang bisa mendapatkan manfaat dari ucapan la ilaha illallah yang ia ucapkan. Apa yang pertama? Al-ilm. Dia harus mengilmui, dia harus memahami kalimat la ilaha illallah itu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah dan ilmuilah la ilaha illallah. Apa maksud dari la ilaha illallah itu dan apa konsekuensinya? Maka setelah kita mengetahui, memahami dan mengetahui konsekuensinya, maka kalimat tauhid yang kita baca itu akan bisa kita rasakan manfaatnya. Kemudian yang kedua apa? Syaratnya al-yakin. Harus kita yakin, bulat yakinnya itu Pak. Keyakinan harus kita bulat, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh ada keraguan bahwasanya Allah itu hanyalah satu-satunya zat yang patut kita serahkan seluruh ibadah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, wa nusuki, wa mahyaya, matiku, wa mamati, hidup, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita mengerti kalimat tauhid atau syahadat yang pertama ini saja, itu sudah cukup menjadi kita untuk apa? Ngerti kita ini ngapain mau hidup. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kalau kita hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap. Bahkan kalau kita harus mati untuk Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap. Kapan itu bisa kita siap melakukannya? Ketika kita benar-benar memahami atau menghayati kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, al-qabul, menerima seluruh konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, artinya apa? Konsekuensi apapun dari ucapan kita tadi, ya, setelah kita mengetahui makna-makna dari ilah itu, maka apa? Kita siap untuk apa namanya? Menerimanya. Kemudian yang keempat, al-inqiyad. Tunduk mutlak. Bukan tunduk kemudian mikir-mikir dulu. Enggak, tunduk mutlak. Kalau sudah apa kata Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Tunduk, enggak perlu ditimbang-timbang lagi. Tidak perlu dilihat ini mengganggu kepentingan saya, enggak. Ini mengganggu uang saya, enggak. Enggak. Kalau sudah syariat Allah Subhanahu wa taala, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk secara totalitas. Dan yang kelima adalah as-sidq, jujur dalam mengucapkannya. Baru dia bisa merasakan kenikmatan atau manfaat dari la ilaha illallah itu. Karena kalau orang tidak jujur hanya untuk mencari kenikmatan dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, sebagaimana orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah hanya karena ada kepentingan saja. Sebenarnya apa? Hati mereka membenci Islam, membenci syariat Islam. Maka apa? Kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan tidak akan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Nah, itu penting kita jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan sampai berbohong. Kemudian yang keenam, al-ikhlas. Kita ucapkan la ilaha illallah benar-benar semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena unsur lainnya. Ya, bukan karena unsur selainnya. Itu ikhlas, memurnikan niat kita mengucapkannya benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir adalah apa? Al-mahabbah. Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, harus tertanam dalam jiwa kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang membuat kita tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang menjadikan kita siap berkorban apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Siap berkorban harta, siap mengorbankan kesenangan kita, bahkan siap mengorbankan jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, kaum muslimin itu sudah nggak bingung lagi. Ya, kalaupun galau nggak lama-lama lagi galaunya, Pak. Ya, karena dia ngerti dia la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang belum menghayati kalimat la ilaha illallah, mungkin dia akan kebingungan, bahkan waliyadzubillah bisa menjadikan dia lost orientasi. Nggak tahu hidupnya untuk apain. Nah, itu bahaya. Maka mari, ya, kita bersama-sama kembali. Ya, ini hanya mengingatkan, bukan kalau untuk menambah. Insya Allah semuanya sudah tahu ya. Tapi bagaimana kita bisa menghayati kalimat syahadat yang pertama, la ilaha
illallah. Nah, itu singkatnya syahadat yang pertama. Ya, walaupun para ulama banyak mendefinisikan ilah yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam majelis ini. Nah, ikhwatal iman, arsyadani wa arsyadakumullahu ta'ala. Konsekuensi yang kedua atau kalimat yang kedua yang perlu kita hayati adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ataupun muslimah, seorang mukmin atau mukminah yang benar-benar dia memahami syahadat yang kedua, ketika dia mengikrarkan asyhadu, saya bersaksi tidak ada tidak ada Rasul atau tidak ada, sesungguhnya adalah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mengerti itu dia tidak perlu ragu lagi untuk kemudian kemarin ya, kasus yang ada di Perancis itu. Ya, ada penghinaan pada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya tidak perlu ragu lagi dia bagaimana nih? Boikot enggak? Ya. Ketika dia mengerti langsung tuntutan keimanannya atau konsekuensi dari syahadatnya kepada bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, itu dia langsung ya memutus ya produk-produk Perancis, dan itu bentuk sikapnya ya atas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita mengucapkan atau mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita meyakini dan menyadari dan siap untuk menerima konsekuensi dari ucapan bahwasanya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan juga rasulnya. Kalau hambanya artinya apa Pak? Kalau hambanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang Allah pilih di muka bumi ini. Artinya manusia biasa. Kalau manusia biasa artinya apa Pak? Tidak boleh kita kemudian apa? Mengkultuskan Sallallahu alaihi wasallam di atas martabatnya atau di atas kedudukannya, apalagi sampai kita ibadahi. Nah, itu menjadi terjerumus pada kesyirikan. Tapi tidak pula boleh kita kemudian apa? Karena Nabi Muhammad SAW manusia sebagaimana kita manusia, kemudian kita menyamakan beliau sama dengan manusia lainnya. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, abduhu wa rasuluh. Beliau itu adalah pilihan, manusia pilihan. Manusia yang Allah pilih dan Allah percaya untuk mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Harus kita muliakan. Tidak boleh kita samakan dengan manusia biasa. Artinya apa? Harus kita cintai. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW harus melebihi daripada kecintaan kita kepada seluruh makhluk. Suatu ketika sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, sesungguhnya aku mencintai dirimu melebihi kecintaanku daripada seluruh makhluk yang ada, kecuali dari diriku sendiri. Ya, kalau kita Bapak Ibu sekalian melihat perkataan Umar bin Khattab ini, itu hal yang wajar. Ya, karena apa? Seluruh kita ini tabiatnya apa? Kita mencintai diri kita, ya kan? Kita yang pikir adalah bagaimana kita ini senang, dan sesuatu yang tidak kita senangi kita akan jauhkan, atau sesuatu yang membahayakan diri kita maka kita menjauhinya. Itu hal yang wajar secara logika. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, la ya Umar, belum sempurna keimananmu kalau engkau masih lebih mencintai dirimu daripada diriku. Apa sikap seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an? Nah ini, mari kita belajar dari sosok Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia, sahabat yang menjadi khalifah yang kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang ketika beliau memimpin kaum muslimin itu kekuasaan Islam meluas karena ketegasannya, keberaniannya atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu apa? Enggak dia mikir-mikir, enggak bertanya dulu, ya Rasulullah, ini kan tubuh saya ya Rasulullah, masa saya harus lebih cintai engkau daripada tubuh saya sendiri? Kan saya harus memberi makan tubuh saya dan lain sebagainya. Maka apa? Tidak seperti itu Umar katakan. Ya Rasulullah, dari sekarang kalau jika memang seperti itu, maka saksikanlah sejak hari ini engkau adalah sosok yang aku cintai melebihi selainnya, bahkan dari kecintaanku kepada diriku sendiri. Nah ini sosok Umar Pak.
Artinya kalau sudah Nabi Muhammad SAW mengatakan, itu tidak mikir-mikir dulu, langsung sami'na wa ata'na. Jangan sebagaimana orang munafik ya. Kalau perkataan Rasulullah dilihat dulu, enak nggak ini? Oh nggak enak, nggak dulu lah. Atau cari alasan biar tidak bisa melaksanakan perintah tersebut. Nah, kita juga ingat, atau ada sebuah kisah seorang wanita yang keluarganya, saudara laki-lakinya, ayahandanya, atau bukan anaknya juga, bisa nanti dicek kembali. Itu apa? Ikut jihad bersama Rasulullah SAW, berperang untuk memerangi orang-orang kafir, atau menegakkan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah. Itu apa? Ketika selesai peperangan, ya, ada orang yang mengabarkan kepada wanita ini bahwasanya seluruh keluarganya yang ikut perang, bapaknya, ayahandanya, suaminya, saudara laki-lakinya, semuanya gugur di peperangan. Maka apa? Ketika pulang pasukan kaum muslimin itu, ketika dikabarkan kepada wanita ini, maka wanita ini justru ketika dikabarkan hal tersebut, dia nggak menjadi histeris, Pak. Sebagaimana umumnya wanita, Pak ya. Wanita itu kan kalau dapat kabar suaminya kecelakaan misalnya, atau saudaranya ada hal-hal yang tidak terjadi, tidak baik pada dirinya, akan shock ya, Pak ya. Nah, ini tidak. Wanita ini atau mengatakan apa? Justru yang ditanya adalah bagaimana keadaan nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia tidak menghiraukan ini dulu. Yang dia tanyakan adalah bagaimana kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabarkan kepadanya, ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat. Maka ketika itu apa yang mengatakan? Tidak ada musibah yang lebih besar melebihi musibah yang tertimpa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kecintaan seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu bentuk konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa, Pak? Seorang wanita yang seharusnya lemah itu menjadi kuat ketika dia benar-benar menghayati dari kalimat syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan lain sebagainya. Karena waktu sudah habis, di antara lainnya adalah konsekuensinya ketika kita menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita harus siap menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai panduan untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat: ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian konsekuensi selanjutnya adalah mendahulukan perkataan Nabi Muhammad SAW dibandingkan perkataan-perkataan selain Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya banyak lagi. Ya, banyak lagi konsekuensi dari ucapan syahadat yang kedua ini. Berhubung waktunya tidak banyak, maka kita cukupkan sampai batasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari ini bermanfaat bagi kami pribadi khususnya, dan juga bagi bapak-bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari perbuatan kesalahan dan lain sebagainya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.